Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok emat ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami yang bertemakan basis data atribusi. Dengan anggota kelompok, saya Puji Prakoso dengan NIM 17000160040 dan saudari Desi Agustin 18000161148 dan saudara Ogi Afdil Pratama 180016126 dengan dosen pengampuh Bapak Tawar SSI Mkom. Langsung saja saya mulai dengan pendahuluan. Dalam sebuah basis data atribusi, basis data disimpan pada beberapa komputer. Komputer dalam sebuah sistem atribusi berhubung satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti Higgspeed, buses atau jalur telepon. Sebuah sistem basis data atribusi berisikan sekumpulan set di mana tiap-tiap set dapat berpartisipasi dalam mengeksekusi transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu set atau beberapa set. Lalu ke pengertian dari basis data atribusi. Basis data atribusi adalah kumpulan dari logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa depan yang akan datang. File merupakan kumpulan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Dan sebuah sistem basis data atribusi hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer, topologi jaringan, seperti topologi bintang, star, topologi cincin, ring, dan topologi bus. Lalu ke jenis transaksi. Dalam distribusi basis data, transaksi informasi dibagi dalam dua jenis, yaitu transaksi lokal dan transaksi global. Yaitu transaksi lokal yaitu transaksi yang mengakses data dari suatu simpul atau mesin server yang sama dengan simpul dari mana transaksi tersebut dijalankan. Sementara itu transaksi global yaitu transaksi yang membutuhkan pengaksesan data di simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan. Atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Lalu ciri-ciri basis data atribusi. Ada beberapa ciri-ciri basis data atribusi, antara lain data disimpan di sejumlah tempat. Proses data pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Lalu sistem basis data atribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Lalu setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Untuk seterusnya, dalam penjelasan hasil kami akan dipresentasikan oleh saudari Desi Agustin dengan NIM 18000161148. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Puji Prakoso, yaitu keuntungan yang diberikan oleh sistem basis data terdistribusi. Keuntungannya, pengelolaan secara transparan data yang terdistribusi, mengacu pada struktur organisasi, meningkatkan otonomi lokal, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehandalan, meningkatkan performasi kerja, memudahkan pengembangan sistem. Ada juga kerugian yang diberikan oleh sistem basis data terdistribusi, yaitu kompleksitas manajemen, kontrol integritas lebih sulit, biaya pengembangan, keamanan, sulitnya standarisasi, menambah kebutuhan penyimpanan, lebih sulit dari mengatur lingkungan data. Selanjutnya, desain basis data terdistribusi
Ada beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penyimpanan data atau tabel dalam sebuah sistem basis data terdistribusi, yaitu ada replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan mendistribusikan data dan objek-objek database dari satu database ke database yang lain dan melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Yang kedua ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah sebuah fenomena di ruang penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Dan selanjutnya ada replikasi dan fragmentasi, merupakan kombinasi dari replikasi dan fragmentasi data yang dipilih dalam sejumlah fragmen sistem lalu mengelola sejumlah salinan dari masing-masing fragmen tadi di sejumlah simpul. Selanjutnya ada replikasi data memiliki keuntungan ketersediaan yang tinggi, peningkatan keparalelan, meningkatkan beban pengubahan data. Selanjutnya ada fragmentasi data dapat diterapkan operasi union ataupun operasi natural join. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ogi Afdil Pratama dengan NIM 180016126. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Desi Agustin. Konsep database terdistribusi adalah terpusatnya suatu database di suatu titik yang kemudian dikoneksikan dengan jaringan internet ataupun intranet untuk melayani beberapa terminal yang tersambung di setiap host komputer. Intinya, database tidak ditaruh di setiap PC, namun ada satu induk PC yang digunakan untuk men-share database. Distributed database adalah suatu database yang menyimpan tidak diletakkan semua ditaruh di PC umum. Kebanyakan distributed database diletakkan di PC induk atau server. Lalu kemudian komputer lain yang terkoneksi dengannya dapat saling memanfaatkan database. Berikutnya, database management system terdistribusi adalah sebuah sistem yang menyusun, mengatur suatu cara atau proses agar database dapat terdistribusi dengan benar dan tepat sasaran. Contoh dari penerapan distributed database antara lain suatu bank nasional atau swasta yang memiliki cabang di suatu tempat. Di dalam kantor bank tersebut terdapat jaringan internet atau lokal yang berfungsi untuk pertukaran data dalam lingkup kantor atau lokal saja. Namun, bank cabang tersebut juga terkoneksi ke server bank pusat yang berisi data nasabah. Database bank pusat ini bisa disebut distributed database karena tidak hanya bank yang pusat saja yang dapat menggunakan database tersebut, namun cabang dari bank tersebut juga bisa mengaksesnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang DBMS. Pengertiannya adalah suatu sistem atau software yang dirancang untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utamanya adalah dalam jaringan komputer ini untuk menghindari kekacauan dalam pengolahan data yang jumlahnya besar. DBS merupakan perantara bagi pengguna dan database agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Keuntungan menggunakan DBMS. Yang pertama ada controlling redundancy. Dengan adanya DBMS, maka kemungkinan terjadi redundansi mengecil. Meskipun database nantinya
dipakai secara bersama dan simultan, namun DBS memiliki suatu sistem sendiri untuk mencegah terjadinya hal tersebut, tentunya dengan beberapa opsi. Selanjutnya, untuk keuntungan yang kedua adalah restricting unauthorized access. DBMS mempunyai suatu sistem yang bisa mengatur privilege user. Setiap user mempunyai hak akses sendiri-sendiri. Ada yang hanya diizinkan untuk review data. Ada lagi yang diizinkan untuk update data. Juga DBMS mempunyai otorisasi khusus untuk tiap-tiap user. Yang ketiga ada providing persistent storage for program object and data structure. Ini merupakan salah satu bentuk konsep database berorientasi objek. Contoh, misalkan tipe record dalam pasal adalah C++. Nilai dari variabel program akan dihapus setiap program selesai, itu disebut persistence. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa DBMS mempunyai sistem yang berorientasi objek. Dengan begitu, format-format yang tidak sesuai akan dikonversi sehingga dapat berfungsi. Keuntungan yang terakhir, permitting, interfacing, and action using rules. Sistem database deduktif memiliki kemampuan mendefinisikan rule deduksi untuk menginformasi baru. Misal, menentukan siswa dalam masa percobaan. Ini dideklarasikan sebagai rule. Pada DBMS tradisional, kode program prosedural seperti ini secara eksplisit perlu ditulis. Tetapi jika rule diubah, yang tepat diubah adalah rule deduksi yang dideklarasikan daripada mengoding prosedur programnya. Sistem database aktif menyediakan rule yang aktif yang dapat secara otomatis menginisiasi aksi. Selanjutnya ada kerugian menggunakan DBMS. Yang pertama, kebutuhan hardware yang sangat baik dengan spesifikasi tinggi tidak dapat dipungkiri dengan menggunakan DBMS. Kita membutuhkan hardware yang memiliki spesifikasi tinggi yang tentunya harganya yang mahal. Kualitas hardware dan koneksi jaringan sangat mempengaruhi alur data dari DBMS ini. Yang kedua, adanya biaya tambahan untuk perawatan hardware dan software. Tentunya dengan kita mengaplikasikan DBMS, dibutuhkan maintenance atau perawatan berkala pada hardware ataupun software yang kita pakai. Tentunya dengan biaya tambahan lagi. Yang ketiga, harga software yang mahal. Server database menggunakan software yang cukup mahal harganya. Dengan demikian, dapat juga menambah biaya dari suatu proyek yang menggunakan DBMS. Yang kelima, kompleksnya manajemen yang sangat tinggi. Meskipun DBMS ini dirancang untuk mengatasi kekompleksan data yang tinggi, namun kadang usernya sendiri yang bingung atau masih belum terbiasa menggunakan aplikasinya. Dengan begitu, dibutuhkan waktu yang untuk mempelajarinya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada saudara Mas Puji Prakoso, NIM 1700160040. Dipersilakan, saya kembalikan kepada Mas Puji. Terima kasih kepada Mas Ogi, dan itulah beberapa penjelasan yang dapat kami jelaskan tentang basis data terdistribusi. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan dapat kami simpulkan
bahwa basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun yang akan datang. Lalu fragmentasi adalah sebuah fenomena di ruang penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan tempat yang gersang itu sendiri. Lalu replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain. Lalu pemanfaatan basis data terdistribusi dapat memberikan manfaat bagi sistem yang mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, antara lain: yang pertama, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Lalu alasan modularitas, yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa memengaruhi modul lain. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi. Misalnya, pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen dengan basis data terdistribusi. Data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Akan tetapi di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, basis data terdistribusi juga memiliki kendala, antara lain masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat basis data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Lalu masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Lalu keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga parameter-parameternya yang tersebar berbagai lokasi. Lalu yang terakhir, kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.